Geliwir. Geografi libatkan imajinasi dan wisata impian di rumah. Geliwir. Oke, Wir. Halo semuanya, selamat datang di podcast Keliwir. Oke, Wir. Oke, Wir. Gimana mas kabarnya hari ini? Saya di sini, maksudnya kami di sini ingin mengerjakan podcast. Dari pengelolaan kelas digital yang diampu oleh siapa mas? Dr. Sigi Prihadi, SPD, MD. Nah, gimana nih Mas? Mending saya dulu apa kamu dulu? Silakan menurut baik. Menurut saya dulu percaya. Jadi oke. Kenalin nama saya Ditya dari kelas A. Lalu Saya David Deka Utomo dari kelas A juga. kita skripsi Mas ya. Ya, kelas dong. Tapi kok saya jarang lihat ada di kelas ya? Terus mas, Umurnya jadi enggak ya saya Pak. saya nggak betul kenal soalnya Mas dari Ya, pas siswa-siswa yang nanti di. Oke. Oke. Jadi kita ingin bahas apa ya? Bahas tentang konsep wilayah dan tata ruang kota. Oke. Jadi konsep tata ruang kota nih ya. Jadi bahas itu apa sih pentingnya untuk dibahas? Mungkin menurut saya pentingnya untuk dibahas itu kan kita mahasiswa geografi. Jadi kita harus bisa menganalisis tata ruang kota, bisa mengidentifikasi, harus bisa melahan mana tata ruang kota yang baik dan benar. Nah, lebih mikronya lagi kita nanti akan bahas di kota univ kita, Mas. Kota Solo. Solo. Oke, bagus sekali. Jadi menurut Anda gimana, Mas? Udah hampir dua tahun ya kuliah di Solo. Dua Iya, tahun Mas. kuliah di Solo tuh, 2 tahun, 4 semester ya. ya udah mulai semester susah sih. tadi ya. Jadi gimana menurut 2 tahun di kota Solo nih? 2 tahun di kota Solo sih. Ya karena kota Solo sebagai kota keliaran saya sendiri ya Mas ya. Saya kan asli Solo. Jadi ya udah begitu nyaman sih Mas. Tapi karena akhir-akhir ini belakangan ini ada proyek ya Mas ya. Ada proyek Joglo, proyek Masjid Zayat itu, kemudian proyek Jembatan Curug, juga memberi dampak juga sih Mas dari kota Solo sendiri itu, dari dampak kemacetan, juga dampak kesenjangan Iya, sosial juga sih Mas. iya. Jadi Mas Devin kan udah dari lahir di Solo nih. Ya, Tapi kalau saya kan bukan lahir di Solo, saya lahir di Boyolali. oh bela Iya, dekat sih masih Solo iya. Raya juga. Mas Solo Raya deket kan. Jadi tapi saya tuh waktu kecil jarang ke Solo. Jadi pembangunan kota Solo dari saya awal lahir sampai sekarang tuh nggak tahu. Saya mulai tahu kota Solo tuh sekitar tahun 2015 lah. Saya SMP. 2015. Oh, Itu udah mulai saya udah ada main lah ke Solo. Jadi mulai tahu. Saya ke Solo dulu eh, pertama kali itu waktu itu flyover yang di Purwosari itu belum dibuat. Jadi oh, ya, masih jalan biasa. sudah biasa. Ya, Iya. gitu. Makanya selang lama kan saya terus ke Solo. Nah, waktu ke Solo kok udah ada kayak gini, udah beda. Jadi saya merasa apa ya? Merasa mungkin pembangunan kota ruang di kota Solo, pembangunan perencanaan itu maju sih. Menurut saya, Mas. Iya Mas. Kenapa? Ya karena bisa satu faktor karena dipegang anak dari itu ya Mas Ya, ya. ya, itu ya, Mas ya. Oleh Mas Gibran. Jadi besar sekali Mas pertemanannya daripada tempat yang lain. Yang ada di Solo Raya itu. Wah, Solo paling maju. Solo paling sepi ya. Tapi menurut saya daerah-daerah di sekitar masih itu masih apa, kecipratan lah Mas. Kecipratan pembangunan Solo. Contohnya ya di Boyolali ya. Di Boyolali itu saya ya emang pembangunannya nggak semaju yang di Solo. Tapi kalau menurut saya itu pembangunannya udah maju lah dibanding daerah-daerah yang jauh dari Solo. Menurut saya jadi enggak, ya memang Solo itu kan pusatnya kotanya kan. Benar. Nah, itu menurut saya daerah yang lain itu juga ikut
Cipta pembangunannya, Mas. Kalau di Boyolali apa Mas? Kalau di Boyolali dulu tuh ada pembangunan Cimangga, Ya, terus pembangunannya sekarang kan kayak monumen-monumen, kalau nggak tempat kayak toko-toko itu yang kayak di luar negeri itu kan Mas. Nara Eiffel itu kan banyak, terus pembangunan jalan, lalu yang di arah Pacet Bogor itu jalan juga bagus. Maksudnya di kotanya itu udah menurut saya udah bagus lah pembangunannya Mas. Nah, eh tata ruang di Solo ini setelah saya kuliah di Solo 2 tahun ini Mas, saya ngerasain ada banyak yang berubah meskipun saya di Solo baru 2 tahun. Nah, salah satunya saya kan sekarang rumahnya tinggal di Sukoharjo di daerah Rintang kan ya. Nah, saya kan tiap hari lewat Pasar Jongke kalau kuliah. Nah, itu saya sama di Solo tuh Pasar Jongke masih ada. Lalu sekarang udah ada revitalisasi ya pembangunan yang gede itu kan Mas. Nah, terus mungkin kan saya pikirnya oh ya pembangunan di sini selesai dulu baru lanjut ke tempat lain. Tapi saya dengar itu pembangunannya itu banyak di Solo Mas, nggak cuma itu. iya benar Mas. Dan dampaknya dari pembangunan itu salah satunya adalah kemacetan Mas. Benar sekali Mas. Kalau pagi atau sore itu, Jam 7 biasanya ya Mas. iya benar. Waktu anak-anak berangkat sekolah atau waktu orang berangkat bekerja itu pasti macet Mas. Apalagi karena dampak proyek Joglo itu kan daerah Joglo ya Mas itu kan ditutup jalannya. Jadi hanya ada satu akses kalau kita mau ke Solo, kita dari wilayah Sragen, Kaliosok, Karanganyar itu kan jadi macet Mas. Benar juga ya Mas ya. Jadi mungkin dampak negatif dari pembangunan yang banyak itu jalan macet. Tapi kan menurut Mas gimana nih? Lebih worth it nggak dibangun tapi nggak macet? Apa dibangun tapi macet dikit? Kalau menurut saya sih Mas ya, lebih mending kalau dibangun di macet. Tapi macet. Jadi Itu kan nanti setelahnya itu Mas akan menjadi lebih bagus dari infrastrukturnya, ya mengurangi kemacetan juga kalau udah selesai dibangun. Tapi mainnya itu loh Mas, waktunya tuh sangat lama iya, saya tapi rasa oh, oh. pembangunannya itu. Tapi kan ya benar kan ya Mas yang namanya proses kan butuh waktu ya. Ini dulu saya pernah lihat di berita nih katanya Mas Gibran itu mau pembangunan di Joglo yang di Sepak Joglo ya yang itu loh. Ya, Di atas itu katanya macet dikit nggak apa-apa, macet bentar nggak apa-apa. Nanti abis ini kalau udah selesai udah nggak macet lagi. Gitu. Jadi dia udah minta izin sama warga Solo dulu belum pembangunan Mas kan. Tapi kan pembangunannya ini nggak cuma di situ ya. Di situ macet di Pasar Jongke kalau menurut saya macet di mana-mana macet. Apalagi ya benar tadi jam 7 waktu pagi sama sore sore biasanya ya. untuk pulang kantor. Tapi saya ada teman orang Jakarta. Dia bilang katanya kemacetan kota Solo tuh nggak ada bandingannya sama Jakarta. Iya, benar sih Mas. Kalau Jakarta mungkin lebih macet ya Mas. Nah, tapi saya sendiri belum pernah sih ke Jakarta. Kalau dari Mas Adi sendiri udah Saya dulu pernah. Dulu Oh, sekitar tapi udah lama Mas. Udah dari 2012 kalau nggak salah. Nah tapi itu kan udah lebih dari 12 tahun yang lalu kan. Saya ngerasain sekarang tuh emang udah macet banget, macet parah. Nah makin kesini kan otomatis penduduknya makin banyak, makin ramai, makin iya. macet. Nah kalau sekarang saya belum pernah ke sana, tapi saya ngerasain eh, macet di Jakarta tuh bukan semata-mata karena pembangunan apa tata ruangnya itu yang buruk. Jadi kan mungkin bisa jadi karena penduduknya yang overload nih mas. Cuma kan banyak yang ingin ke Jakarta kan untuk kita kerja atau untuk entah apa ya nggak tahu. Pokoknya mereka ingin ke Jakarta tuh. Saya nggak tahu kenapa, cuman banyak kalau menurut saya di sana. Soalnya di daerah saya juga banyak. Saya juga kan ada di Jakarta. Oh, ya benar Mas. Tapi sekarang kan ada isu nih Mas, ibu kota mau dipindah ke IKN. Ya, Kalau menurut Mas Aditya sendiri setuju nggak Mas untuk pemindahan ibu kota ke IKN itu? kalau menurut saya sendiri, saya setuju sih mas. Kenapa? Karena menurut saya pembangunan Indonesia ini fokusnya tuh cuma fokus di Jawa. Ya bukannya daerah lain tuh yang di luar Jawa tuh nggak dibangun. Cuma pusatnya pembangunan ini cuma ada di Jawa. Karena pusatnya itu di Jawa, besok pemerintahnya. Jadi dari pemindahan ibu kota ini nanti untuk bisa mendorong pembangunan di kan beda di Kalimantan ya.
Nah, Jadi bisa dorong di Kalimantan tuh jadi kota-kota gede kayak di Jawa Tengah. Jadi kalau saya belum lama ini lihat di berita ada pengamatan dari Citra kalau waktu malam. Nah yang terang tuh bagian Jawa doang. Bagian yang luar Jawa tuh gelap ya, Mas? iya gelap kayak hutan tuh. Baru tahu saya malah. Makanya ada jadi saya ngerasain kok memang pembangunan Jawa yang nggak yang bisa ngerasain pembangunan di Indonesia tuh memang orang-orang Jawa yang dari Pulau Jawa. Yang dari di luar tuh kayaknya nggak bisa ngerasain. Kayaknya sama apa mahal karena kan apa-apa adanya di Jawa. Kalau mau keluar Jawa kan ya ongkirnya mahal jauh pakai kapal, pakai apa. Sementara di luar Jawa tuh bangunan masih kurang kalau menurut saya. Jadi saya setuju sih kalau pemindahan ibu kota ini dilakukan. Nah, tapi di Kalimantan ini kan termasuk kota yang apa ya? Nggak pembangunannya nggak seperti Jawa nih ya. Nah, menurut Mas Davin nih, kalau seumpama IKN dipindah di Kalimantan, nah ini ada nggak sih tantangan? Kan mesti ada kan ya? Ya, mesti ada sih Mas. Tantangannya yaitu antara lain dari warga lokal sendiri ya Mas ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju karena apa namanya Mas? Karena mungkin lahan Lahannya ya hutan gitu ya. banyak yang ditebang, kemudian kebun-kebun warga juga banyak yang RTH-nya yang masih dialihfungsikan. ruang terbuka hijaunya mungkin RPH-nya akan berkurang ya. berkurang Mas ya dengan pembangunan ikan itu. Tapi saya ada baca berita kan Mas, pembangunan di KNU itu katanya banyak kesulitan. Kalau ada yang mau tinggal di sana, kan ini pembangunannya di belum infrastrukturnya itu belum semaju yang di Jawa kan. Iya. Katanya bakal sulit dapat air bersih. Kenapa itu Mas? Karena ya tadi Mas seperti kalau di sini kan udah ada kayak PDAM, sumur-sumur udah banyak. Jadi kalau di sana tuh nggak tahu katanya nanti bakalan susah dapat airnya. Air bersih ya Mas? Iya, Ya itu juga jadi salah satu tantangan juga sih Mas ya untuk pembangunan dari ikan itu. dan gini Mas, ngesampingin dari dampak negatif IKN, tapi menurut Mas Davin nih, gedean dampak negatif apa positifnya? Menurut saya sih gedean dampak positifnya ya Mas ya karena yang satu kan ibu kota Jakarta sendiri udah cenderung penuh dengan Iya, warganya itu jadi benar. juga bagus sekali itu rencana adanya IKN itu. Tidak IKN itu ya, seperti itu sih menurut saya. Tapi ya kita nggak tahu lah ke depannya gimana. Jadi ya kita berdoa aja semoga pembangunan IKN lancar, bisa jadi negara maju, Ya, pembangunan amin. menurun, udah konflik-konflik udah berkurang lah karena sudah salah. Oke, jadi melanjutin pembahasan awal kita tadi mengenai kota Solo. Nah, kalau kan pembangunan di Joglo itu kalau menurut saya lama. Dari saya mulai kuliah di sini kalau nggak salah, itu udah mulai dibangun yang relnya itu yang Relayan, ya ya, rel yang sangat sangat pas Mas. nah, itu kan udah dulu ditutup kan ya. Jadi kan bikin macet. Apalagi anak-anak Unisri ya, mungkin rumahnya apa kosannya itu di sebelah barat dari kampus yang di sebelah barat dari itu kan otomatis harus cari jalan lain. Ya, muter sih dia. Dan otomatis kan banyak orang yang mau lewat situ kan karena itu jalan gede. Maksudnya banyak orang yang lalu lama. Nah, kalau udah ditutup kan banyak orang yang mau cari jalan lain. Otomatis jalannya nanti kan terfokus kan mas. Orang yang mau melintas di situ kan terfokus ke suatu jalan. Nah itu kan mengakibatkan apa kemarin lagi kan mas. Nah, Dan saya pun ada teman juga yang kuliah di industri mas. Dia ya kayaknya itu dia kosannya tuh di sebelah barat. Ya, pokoknya nggak di sebelah timurnya lah, nggak sebelah timur kampus. Kasian dia mas kalau berangkat tuh apalagi jam 10 11 katanya tetap macet loh. Mas. Kalau di rumah Mas Davin sendiri itu dampak nggak? dari rumah saya sendiri sih juga kedampak emang. Maksudnya karena rumah saya kan masuknya di sekarang yang saya tinggal itu masuknya di Kabupaten Karanganyar. Jadi kalau mau ke pusat kota Solo seperti di Sribedari atau di mana
saya juga harus muter lewatnya jalan-jalan tikus itu. Harus macet-macetan dulu ya. Iya, mas makanan dulu mas. Apalagi kalau mau ke seperti mall atau ke Iya. pusat perbelanjaan yang lebih lengkap dari Ah, kota ah. Solo itu juga agak terganggu sih mas saya mas bang itu. Emangnya dulu mau jadi sebelum di Wonorejo tuh di mana? Ini kan tadi di Saya awal kan di Solo kan? ya, oh, saya sebelumnya di Karangasem mas. Di Karangasem. Ya, tapi KTP saya masih Solo Iya, ya. Solo ya. Jadi ngurusnya ke Solo nih, katanya kalau ada KTP yang domisili Solo itu gampang ngurusnya ya. Iya benar mas. Solo itu apa-apa cepet sih mas kalau menurut saya mas daripada di Karanganyar. Iya. Jadi makanya nggak pindah KTP. Iya benar benar. Bener sih mas, kalau saya jadi punya KTP Solo terus pindah daerah, mending KTP-nya tuh situ. Tapi kalau untuk ngurus apa-apa yang di daerah Karanganyar tuh pernah belum? Kalau saya sih belum ya mas ya. Karanganyar tuh cuma domisili saya doang mas. Cuma pindah ke rumah sini. Iya benar. Kalau boleh tahu pindah dari kapan? Sudah Saya lama ya? dari tahun 2008 mas. Oh, Ya, jadi sudah lama banget sih mas itu. sudah lama ya. Ya. Di dulu yang bedanya dari dulu dulu rumah itu di Karangasem sama sekarang di Wonorejo, yang bedanya tuh gede, maksudnya yang harapan itu apa? Kayaknya sih ya jaraknya masih berasa banget. Kalau main Solo, ini mungkin kalau masnya masih di Karangasem, mungkin nggak terdampak sih mas kalau apa namanya. Yang kemacetan tadi ya. Iya, tapi mungkin nggak terdampak kalau masnya di Karangasem itu daripada kalau saya tinggal di Wonorejo Karanganyar ini masih lebih terdampak. Tapi kalau jalan ke kampus sih nggak terlalu terdampak sih mas untuk kemacetan itu sendiri karena Apa ya? kan jalurnya Jauh ya jadi. ya jauh sama Joglo itu. Jadi nggak ngelewatin itu masjid yang Enggak mas, kalau saya lewatnya di daerah Dokter Un lewatnya. nggak Ya lewat Betul masjid Songo itu. Sheikh Zayed ya. Enggak lewat. Katanya juga kalau sekarang di Solo tuh di depan yang jalan depan masjid Sheikh Zayed rame mas katanya. Iya, Sekarang kan pembangunan udah selesai yang apa yang baru di atasnya. Ya, viaduk itu kan. Nah, tapi ini masih macet sampai sekarang. iya mas. Benar sekali itu karena menurut saya sih mas ya dipengaruhi karena jalan underpassnya itu lebar jalannya kurang mas. Sempit gitu ya. Sempit, benar sekali. Kendaraannya lebih banyak dan besar-besar, sedangkan jalannya sempit. Nah, itu menurut saya menyebabkan kemacetan dan perlunya lahan parkir juga di area masjid saya itu menurut saya masih kurang mas banyak Buat masjid yang ya parkir di pinggir jalan itu kan jadi bikin jalan sempit ya. iya Itu maksudnya yang dari pengunjung ya mas ya. Dari pengunjung iya benar jadi ini kan masalahnya nggak jauh-jauh dari yang tadi kan mas, masalah kemacetan. Dari lokasi masjid saya itu di daerah yang dekat kemacetan tadi, mas ini enggak sih? Kan ini isinya tuh banyak banget. Apalagi di tengah kota, kalau saya kan itu lokasinya masih di tengah kota kan. Nah, ini banyak. Nah, terus jalan di depannya itu juga jalan. Terus menurut Mas Darin itu benar nggak sih mestinya ditaruh di situ? menurut saya sih mas ya karena jumlah RTH di Solo sendiri itu sedikit kemudian di wilayah Gilimar itu ada space Yang berarti cukup mungkin ya, sedikit bukan yang buat cukup maka bangunannya. dibuat masjid seperti itu ya menurut saya sih pakai masjid ya. Karena dampak dari pembangunan Masjid Zayed itu kan nggak cuma dampak negatif aja Ya, ada juga dampak positifnya seperti menambah daya tarik wisatawan untuk iya benar ya. main ke kota Solo berkunjung ke masjid itu wisata religi ya mas ya Ya, jadinya mas ya. Itu menambah ikon kota Solo juga sih mas ya iya, karena di Solo kan masjidnya belum ada yang ikonik begitu ikonik selain masjid saya itu tapi ada juga sih mas masjid iya. di daerah Pusat Kliwon itu juga apa namanya Masjid Masjid Agung itu Agung ya. ya oh tuh. Tapi kalau dibandingin Masjid Agung sama Sing Zayed kayaknya beda sih. Iya benar sih mas lebih bagusan mana mas menurut ada mas Kalau menurut saya lebih ya bagusan masjid yang Sing Zayed sih mas. Soalnya kan masjidnya tuh gede banget.
Ya, betul Lebih sih. gedean dari yang di Masjid Agung kayak. Pembangunannya kan lebih Ya, sekali. masih lebih bagus. Nah, kalau masjid di Masjid Agung itu kan warisan budaya ya Mas ya, Iya. jalurnya sejak dari zaman keraton gitu. Udah lama sekali kalau Masjid Agung itu pembangunan. Mungkin arsiteknya kalau enggak bangunannya itu udah ngambil Yang tua, nol iya gitu dari Mas. tua gitu. Ya, sampai di situ. Kalau di Masjid Syed kan didanai juga sama di Arab Iya. itu. Dan Itu itu pemberian kan Mas, dari ya dari dari acara atau pameran apa tuh? Kurang tahu ini juga sih. namanya kan Sekzair. Oh, iya Iya. iya benar. Makanya masjid dinamain itu. Juga Mas. Kalau Mas dari sendiri pernah ke sana belum? Kalau saya sih udah Mas, waktu itu pengamatan di mata kuliah geografi pramukiman sama Oh, Mas Adit juga. oh sama saya juga. Wah, jadi saya juga pernah ke sana juga ya Mas. Nah, Iya. Tapi saya nggak wawancara Mas. oh, Saya dapat jatah Mas tugas. saya ternyata kan tadi Mas Gavin ada bilang RTH. Ya, Saya pemetaan RTH. Oh, Mas ini di sosial Mas, oh di sosial sosial. ya Makanya saya wawancara ada dia masyarakat sekitar tentang masih dampak pembangunan masih kayak ini sebelum dan sesudah dibangun itu dampaknya apa itu saya wawancara kepada masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar itu anggapannya banyak yang ya itu Mas mengeluh mengelola ya. karena macet Rame, ya macet. macet ya kalau dari sisi keamanan sih masyarakat sekitar itu cenderung Kurang. enggak Apa? cenderung aman sih Mas karena Hmm. ada pengamanan juga dari Oh, jadi bagus ya. ya satpam-satpam kan banyak kalau kita berkunjung ke saya Tapi itu adanya Masjid Zayed di Gilingan itu menguntungkan. Tapi kan harus apa? Mestinya menguntungkan masyarakat sekitar kan Mas. Cuman mesti naik. Jadi kan di daerah sana kan ada yang dagang atau iya dagang apa. benar malah jadi ladang bisnis Ya, ya. bisnis. Tapi kalau bilangnya ada bisnis itu terkesan rada jahat gitu. Karena kan itu tempat religi kan. Iya, Religi. iya sih. Jadinya ya mungkin Mungkin apa ya? Yang tidak jahat. Memanfaatkan keadaan gitu. mungkin Oh, itu terus nggak bisa. Mungkin di daerah lain. Kalau nggak bisa jadi dulu jualan di daerah mana tergusur atau terus pindah di situ. Kalau nggak emang rumahnya situ terus ya udah adanya masjid Zaid, ya punya tambah rame, terus customernya tambah banyak, pelanggannya lebih banyak kan, masukannya jadi lebih. Tapi adanya masjid Zaid itu ya benar sih Mas jadi ikon di kota Solo, makanya orang-orang dia jauh dari kota Solo tuh pada datang di sini. benar sekali. Lu ayah saya dari Jakarta pun itu ke Solo pengen lihat masjidnya. Tapi udah pernah ke saya juga Mas. Udah pernah dulu kan waktu pulang waktu mudik tuh dia main ke Solo tempat saya tempat kakak saya. Terus ya, pengen jalan-jalan ke Masjid Sheikh Zayed. Jadi saya yang udah 2 tahun di Solo belum pernah lihat yang dulu ya, belum pernah lihat masjidnya. Kayaknya udah jadi saya kalah sama masjid. Makanya orang-orang yang jauh kan mesti keinginannya kan lebih besar Iya, mungkin benar dari Mas. orang-orang Solo sendiri. Malah cenderung orang Solo sendiri kurang ya Mas. Iya, karena mungkin udah pikiran gini kali ya. Wah ini rumah saya udah deket dari Solo, Iya, makanya jadi udah lain kali bosan. aja gitu. Iya, Tiap hari juga lewat. gitu. Tapi karena dari segi keamanan menurut saya dulu itu kan pernah ada kunjungan dari Mas Gibran ya ke Iya. masjid saya itu katanya Mas Kenapa? sandalnya itu harga. Kalau Mas David gimana nih? Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Kalau saya pas kunjungan ke saya sih mana-mana aja Cuman sih nggak ada Mas. yang hilang ya? Nah, koreknya itu kan saya yang rokok. Oh iya, oh ya. Jadi, oh iya, korennya nggak boleh dibawa masuk nih. Iya, nggak boleh dibawa Korek masuk. api. Jadi kayak dikumpulin gitu, menurut saya sih kurang efektif ya Mas. Kalau seperti itu. Kenapa ya Mas Bro? Kalau menurut saya udah langkah yang benar, soalnya mungkin bisa dimanfaatkan. Ya nggak di dalam korek buat apa? Buat rokok di dalam, apa buat apa? Mereka tuh tercampur dari satu Mas. Jadi Kenapa bisa tercampur? bisa apa?
salah-salah ambil atau ada kadang yang bisa kurang Oh, bisa dia ambil ambil banyak gitu kan yang bukan punya ya dia. yang bagus seperti itu diambil. Ini Mas David bilang kayak gini kayak pernah ngalamin nih. Atau hal yang kayak gitu ya. Ya sudah saya seperti itu dan itu saya dampak negatifnya itu ya seperti itu. Tapi kalau masalah korek itu menurut saya masalah sepele. Iya sih. Kayak lebih gedean yang masalah tadi Mas Gibran yang tadi. Iya, Itu gimana ya? Orang yang ngambil sendiri itu tahu kalau itu sebenarnya Mas Gibran apa enggak ya? iya pasti nggak tahu sih. Nah, tahunya sebenarnya bagus ya gitu. Wah ini ada sandal bagus ya, ambil lah. Enggak. Dan sandalnya punya wali kota. Parah sekali itu lah. Tahu kan pasti Tapi biasa. tapi kalau menurut saya kalau ada kejadian kayak itu wali kotanya Mas Gibran. Ketawanya sama Mas Gibran nih kayak Mas Gibran nggak suka. Kayak malah dia kayak marah. Soalnya kan mungkin Iya malah dikasih ya. iya malah dikasih ya bisa jadi kan. Iya. Tahu sendiri Mas Gibran. Lucu sekali. Tapi teman saya dulu juga ada katanya sebenarnya sudah biasa. Solo biasa. Juga itu kan hilangnya juga sebelah. Bisa ya itu mas. Iya di saya. Ya, ada banget. Saya memang katanya di dia sebenarnya Selain bisa ya, kan ada juga pembangunan di jembatan lama di Blok itu ya mas ya. iya di kampus soalnya sih. Nah, di tengahnya sih mas. Itu ada dana yang dikorupsi sama kontraktornya. Kontraktor sih. Mas, kenapa itu bisa terjadi? Iya, ini deh ngomongin kan ini rahasia umum ya jadi mas ada semua proyek ini. Pernah denger nggak? Kalau nggak pernah punya teman yang ada di proyek nggak? Kalau proyek, kalau nggak yang mau kerja di mas ya. Biasanya kalau ada proyek baru tuh mobilnya baru juga. Dan itu kan orang-orang apalagi yang nggak deket lah. Mungkin yang dekat kan udah tahu kan mobilnya baru apa padahal mungkin uang dari kan buat ini kalau ini dana buat proyek nih gede misalnya 10 M atau enggak 5 M gitu nih. Itu kan bisa apa ya? Bisa misalnya diambil tapi nggak yang diambil secara langsung mas sebenarnya nanti ada seperti bahan yang digunakan untuk dibakar itu kualitasnya diturunkan kalau lebarnya panjangnya apanya itu nggak sesuai dengan yang aslinya jadi kan bentuknya ada sisa disebutin Seperti itu ya mas. iya saya juga sebenarnya ada mas kita ada kenal kontraktor juga di Boyolali namanya Oh, jadi saya kira juga yang korupsi itu ya mas. kalau yang di Solo saya nggak tahu jadi eh emang orang udah pasti tahu apalagi yang pasti ada bilnya yang baru. Nah kalau yang di Solo itu menurut saya bisa terjadi ya karena itu mas mungkin lebih kurang kalau enggak dari pihak-pihak mungkin yang terlibat tuh banyak mas jadi mudah untuk melakukan ini jadi nggak hanya satu pihak aja yang diuntungkan mas tapi banyak nah yang dirugikan ini kan masyarakat mungkin nggak begitu dirugikan ya mungkin yang dirugikan pemerintah nah, mungkin yang melakukan itu berpikir aduh pemerintah kan uangnya banyak nih gajinya gede makanya kalau diambil dikit pun nggak terasa Nggak kerasa, nggak kelihatan juga. kalau yang kalau menurut saya tuh nggak merugikan masyarakat emang setiap masyarakat Indonesia tapi kalau untuk Solo mungkin aja ya mas ya kalau Iya. tadi jalannya jadi nggak rusak kalau nggak sesuai kayak misalnya awal itu tetap merugikan nggak misalnya gitu tapi ya tetap bisa soalnya untuk mengingat seperti itu di kalau jawab di kan tenaga sih mas ya kan yang terlibat mesti banyak maupun sih banyak Saya mau tanya mas sama mas karena kan berasal dari luar Solo ya mas ya dari Boyolali ya mas ya. jadi bedanya Menurut Mas Adit kalau Sadit main di kota Solo apa sih mas? Ikon apa sih yang dilihat dari Solo? kalau dulu gacoan sih mas paling saya dulu sering banget main ke Solo cuma waktu beli gacoan doang. Iya dulu kan gacoan iya sampai sekarang sih ya rame banget kan berkenal dan jadi kalau dulu main ke Kota Solo paling gacoan mulu. Saya main gede ini masuk kuliah ini kan juga sering mas
dua menurut saya. Taman Juruk mungkin udah pernah Mas? Udah, dulu saya ada tugas sih, ada penugasan dulu mata kuliahnya bahasa Indonesia ke waktu itu pas banget saya ada data ke Taman Euro tugas kelompok jadi ke sana tapi ya bayar sendiri mas saya kira kalau tugas dari Suruh ngapain deh di sana? di sana Saya punya. di sana ya pokoknya nggak wawancara ini di awal sama semuanya dia saya undur diri kalau mas Dewi sendiri gimana waktu itu? Kalau saya sendiri di Solo malah belum pernah ke Taman Juruk yang sudah baru dibangun. ini Iya, ya yang jadi Solo Safari ya ya Solo Safari dulu kan Taman Juruk ya ya. Sekarang jadi Solo Safari malah saya belum pernah ke sana. Tapi kalau dulu waktu masih Taman Juruk udah pernah sih Mas kalau main ke sana. Kalau sekarang belum. dulu saya waktu di apa ya masih Taman Juruk kayaknya saya juga pernah ke sana masuk kayak kalau nggak salah itu saya dulu pernah kalau Taman Juruk itu pernah banjiran ya Oh iya Mas, dulu pernah kebanjiran. terus gimana kasihan pada Kelly gitu kan Iya, ya, sekarang kan udah dibenahi ya ya Mas ya. udah bagus ya Ya udah bagus, udah jadi salah satu ikon di kota Solo juga. Betul Mas. banyak nih kalau menurut saya kota ikon kota Solo ya jadi Solo Safari Gacoan Masjid Sheikh Zayed Ya, terus yang pembangunan yang belum selesai ini yang kipas terus rel layang ya, itu kan pasti jadi ikon lah ada juga Mas satu pembangunan yang belum selesai di kota Solo. ada ya Gindul Mas. oh iya revitalisasinya ya Ya benar sekali Mas. mungkin karena saya jarang saya jadi saya itu mas nggak begitu tahu perkembangannya Belum pernah Mas main ke sana? udah pernah Oh udah pernah. tapi jarang kalau ke arah sana mas tapi kalau nggak tahu pembangunannya udah selesai apa belum saya nggak tahu nih Belum selesai juga sih Mas belum dulu selesai ya sampai sekarang. Tapi itu termasuk proyek baru Mas di kota Solo. Pembangunannya itu mulai dari tahun 2012 2024 ini. oh jadi baru nih ya Iya, baru begitu lama sekali itu. tapi di sana masalahnya sama juga kayak yang tadi kayak macet Kalau di sana sih kayaknya enggak ya Mas ya. nggak ada Karena macet itu ya kan cuma di lingkup keraton dan jalannya samping-samping itu masih bisa dibuka dan dilewati kecuali di alun-alun oh itu jadi nggak itu bisa ditutup total nggak bisa kita main ke alun-alun seperti itu. jadi kan total Ya dampaknya sih paling ke pedagang ya Mas. Pedagang itu biasanya jualan di sana ya udah biasanya baru sekarang nggak boleh ditutup. jadi nggak bisa jualan Ya, jadi atau kalau atau enggak ya pindah. pindah ya bisa deh Ya mungkin pindahnya itu di daerah PGS itu Mas, depan PGS atau di depan Benteng Vastenburg. oh ya Ya, kalau oh iya balik kota ya mas ya dekat situ ya ya jadi asik ya mas pembahasan kita lagi mengenai tata ruang kota tapi menurut saya penting sih mas membahas kayak itu kan kita jadi tahu mana mana nih kalau jam tertentu lokasi yang perlu dihindari di mana karena macet terus ada apa aja nih di kota Solo tentunya masih banyak lagi kan mas selain pembahasan kita tadi ada kota Solo ada malnya yang banyak ada apa ya ada hotelnya yang banyak hotelnya juga banyak kalau misalnya di kota Solo ini terus ya pokoknya banyak lah tapi harapan kita ya sama semoga pembangunannya lancar kota Solo semakin maju amin terus ya pokoknya bagus lah kuliahnya cepat selesai skripsinya lancar oke ya mas ya tapi kalau menurut mas ini semester 4 tuh masih semester 4 kalau udah semester 4 udah semester 4. jadi udah lama ya Sudah mau UAS juga iya ini ya ntar lagi mas lagi semester 5 terus semester 6 7 skripsi udah selesai. udah jalan-jalannya udah banyak kayak kalau sekarang kan nggak bisa jalan-jalan karena tugasnya banyak kan gitu tahu sendiri mungkin kalau udah semester lama kalau udah liburan semester ini kan udah setelah Iya, sudah bawa liburan ya Mas. udah bisa jalan-jalan kan Iya, ya Solo Safari kan, kita malam ke koridor Gatot Subroto, itu juga jadi ikon juga Mas. oke
Kesimpulannya itu apa Mas? Bangunan di kota Solo ini tepat sasaran. Maksudnya bagus dengan apa? Kurang apa? Kalau menurut saya sih pembangunannya tepat sasaran yang sangat bagus harus itu tata wilayah Solo ini sekarang Mas Gibran itu apalagi sekarang jadi itu ya presiden jadi presiden Semoga apa lancar maksudnya korupsinya berkurang lah. Karena Mas Gibran ya maksudnya orang-orang lain nih korupsi. nanti jadi wakil presiden pembantunya siapa kita juga belum tahu kan nanti Tapi kayaknya udah ada deh. siapa Buat bocor. Saya apa namanya? Tapi kayaknya udah. ada. Mas sebagai orang Solo kok nggak tahu? Saya sih kurang ngikutin mas berita seperti itu karena sibuk mengerjakan tugas mas. Emang tuh banyak itu yang di geografi wah sangat banyak sekali ya Mas. tugas. Dapat juga merasakan Saya sampai jangan masalahnya saya sekali Mas. Saya makan nggak pernah mau, tiap hari minumnya es kopi. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Makan itu sehari cuma sekali. tidak bisa. Mas. Wajah sudah Iya, makasih ya Mas Davi. Udah sama-sama mas. mau nemenin saya keliwir ini. Jadi saya mohon maaf ada kata-kata yang gak enak mungkin pada audiens, pada Mas David, pada orang-orang. Jadi pembahasan ini pure murni dari kita sendiri, nggak ada apa ya, nggak ada tuntutan harus bicara tentang ini. Jadi memang pure kita nggak ada dorongan dari siapapun. Terima kasih. Sama-sama mas. Ya, sampai jumpa di Oke. Wir. Oke, Wir. Oke, Wir. Yang selanjutnya. Dadah. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.